pagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Warga Desi Sinerga dimanapun Anda berada, kembali menyapa lagi sore kali ini bersama Musik Petang. Dan sore kali ini seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan ada talk show bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Sore kali ini Reza tidak sendirian karena sudah ada Dr. Dia Prasetyo Rini selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, ini tema kita sore kali ini Bu seputar yang lagi booming seputar virus corona ini Bu. Ini bagaimana sih masyarakat Gunung Kidul mengenali virus corona? Ini mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul bisa menyampaikan gitu awal mula, terus apa sih sebenarnya coronavirus ini Bu? Monggo mungkin bisa disampaikan. Oh ya, terima kasih. Jadi sebetulnya coronavirus ini masuk keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit di saluran nafas. Jadi kalau dulu kita mengenal dengan MERS-CoV, kemudian SARS, ini masih satu keluarga. Masih satu keluarga. Masih ini, satu Bu? keluarga. Kemudian untuk virus ini memang kalau kita ikuti bahwa sebetulnya virus ini termasuk virus yang baru, meskipun keluarganya sudah ada yang dulu, tapi ini termasuk virus baru yang sebetulnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Dan virus ini kan termasuk zoonosis. Artinya kalau zoonosis itu penularan dari hewan ke manusia. Oh iya, ini jadi coronavirus ini adalah ini ya, termasuk virus zoonosis di mana penularan dari hewan ke manusia. Iya. Oke, dari pengertian coronavirus tadi, penularan hewan ke manusia. Nah, ini banyak sekali di dunia ini Bu yang sedang heboh gitu. Ini apakah ada bagaimana cara penularannya dari hewan ke manusia? Apakah karena manusia memakan hewan yang terinfeksi coronavirus atau seperti apa nih Bu? Jadi untuk coronavirus ini memang hewan penularnya belum diketahui secara pasti. Kasus pertama memang muncul di Wuhan, di pasar ikan. Akan tetapi bagaimana virus itu bisa menular ke manusia, itu memang belum diketahui secara pasti. Dan hewan penularnya itu apa, itu juga masih dalam penelitian, penelitian para ahli. Tapi yang pasti sekarang virus ini tidak hanya dari hewan ke manusia, tapi sudah bisa dari manusia ke manusia. Oke, ini yang menyebabkan penularan di bukan hampir sih Bu, tapi di beberapa negara di dunia. Ini sangat menggemparkan sekali. Sampai beberapa tempat wisata dan juga tempat beribadah sempat masih ditutup gitu ya Bu. Karena untuk umroh masih belum bisa. Masih belum bisa. Dan juga kalau dari kabar-kabar yang beredar itu Bu, karena pertama memakan hewan-hewan yang dikonsumsi masih dalam keadaan mentah. Ini juga bisa menimbulkan coronavirus Bu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya untuk apakah penyebabnya karena makan daging setengah matang atau mentah itu sebetulnya kan belum terbukti. Jadi masih dalam tahap penelitian. Tapi untuk kita kewaspadaan pencegahan memang sebaiknya kita makan daging yang sudah dimasak dengan matang. Dengan matang gitu ya. Oke, ini juga menjadi perhatian kepada Kadang Warga Desi Sinerga semuanya. Ini mungkin memasak lebih matang lagi, mungkin daging-daging gitu ya. Karena mewaspadai segala macam penyakit, bukan hanya coronavirus saja. Tapi ini kita sedang membahas seputar coronavirus gitu. Nah, coronavirus yang sekarang ini mungkin di Indonesia kemarin ternyata sudah ada 2 yang positif gitu ya Bu. Ini apa sih Bu gejala yang mungkin dirasakan dari coronavirus ini? Sebetulnya gejalanya karena di saluran nafas itu bisa didapatkan gejala dari ringan yang sampai ke berat. Ringan seperti gejala flu biasa, ada demam. Tapi memang demamnya itu lebih dari 38 kalau diukur dengan termometer. Kemudian bisa didapatkan juga batuk. Bisa juga sesak nafas. Oke, kalau tadi disampaikan ada demam, ada batuk, dan juga mungkin kemarin ada pilek juga. Ini apa Bu bedanya dengan influenza? Untuk membedakan apakah ini masuk ke kita curiga ke corona atau bukan? Kita di corona kan mengenal ada di kesehatan ya. Itu ada orang dalam pemantauan. Kemudian
pasien dalam pengawasan, kemudian probable dan confirm. Jadi kalau orang dalam pemantauan itu orang yang didapatkan gejala seperti flu, ada demamnya, ada batuk dan sebagainya, tapi tidak didapatkan tanda radang paru atau pneumonia, mungkin tidak didapatkan sesak juga, tapi ada riwayat perjalanan ke 25 negara yang terjangkit. Kalaupun tidak perjalanan, orang-orang yang mungkin pernah ke negara tersebut, nah itu dia ibaratnya membawa virus corona, itu juga bisa. Kemudian kalau orang dalam pengawasan itu memang sudah betul-betul dia sudah ke pneumonia atau radang paru dari sedang ke berat, bisa ringan sampai ke berat, dan belum orang itu juga setelah melakukan perjalanan bisa dengan atau tanpa di foto ronsen dada. Kemudian kalau sudah probable itu sudah diambil darahnya, cuman dia belum keluar hasilnya. Nah kalau sudah keluar hasilnya dia positif, berarti dia udah confirm. Dia ini ya Bu, bisa dinyatakan terinfeksi gitu sudah ya? dinyatakan terinfeksi. Oke, dan ini Bu di Kabupaten Gunung Kidul, seperti tadi juga disampaikan gejala-gejala dari virus corona ini terjadi demam, batuk, pilek, terjadi gangguan di saluran pernafasan. Bahayanya dari coronavirus selain menularkan, ini bahaya yang lebih level bahaya seperti apa lagi nih Bu coronavirus sampai harus ini loh Bu, apa ya, bisa dikatakan seluruh Indonesia sedang panik-paniknya nih. Ya sebetulnya kalau kita melihat angka kematiannya itu memang kecil dari kasus yang ada yang banyak, tapi kan yang meninggal nggak terlalu besar, itu sebetulnya kecil. Tapi yang perlu kita waspadai adalah bahwa itu penularannya sudah bisa antar manusia. Jadi manusia ke manusia itu yang perlu kita waspadai, dan memang tidak semuanya itu akan terjadi kematian, dan yang pasti melewati tahap ke pneumonia atau radang paru. Radang paru berat itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau dia radang parunya belum berat, diterapi dengan baik, insya Allah nanti juga bisa sembuh. Dan juga dikabarkan dari yang meninggal dunia dan juga yang sembuh ternyata banyak yang sembuh gitu ya. Banyak yang sembuh. Tapi ini orang-orang di seluruh Indonesia sedang panik-paniknya sudah karena heboh. Coronavirus, dan karena Indonesia juga 2 orang terinfeksi coronavirus karena kemarin ada kontak gitu ya dengan orang Jepang. Dan ini seperti di Gunung Kidul sendiri nih Bu. Bagaimana di Gunung Kidul? Apakah masyarakat di Gunung Kidul bisa terinfeksi coronavirus? Kemungkinannya seperti apa nih? Kemungkinan selalu ada. Dalam artian karena Gunung Kidul kan termasuk satu daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan ke Gunung Kidul. Kemudian yang kedua itu juga banyak orang-orang Gunung Kidul yang ke luar negeri. Misalnya dia ke Malaysia, mungkin liburan ke Singapura. Meskipun sekarang umroh sudah baru ditutup sementara gitu sudah ya. Diputus ibaratnya sementara, tapi masih terbuka kemungkinan, dan banyak juga warga Gunung Kidul yang berpotensi dan dia sekolahnya di luar negeri. Karena ada virus corona itu, nah mereka kembali ke Indonesia, itu termasuk dalam pengawasan juga. Dan juga ternyata di Gunung Kidul masih ada warga negara Indonesia yang mungkin bekerja di sana nih Bu, sebagai TKW dan juga lain sebagainya. Ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul apa yang dilakukan pemerintah Gunung Kidul kepada masyarakat yang ada di sana? Kalau untuk masyarakat yang di sana, selama dia masih di sana, ya mungkin kita nggak ibaratnya tidak ikut memantau, tapi yang pasti kalau ada yang dari luar negeri masuk ke Gunung Kidul, itu kita pantau. Dalam pantauan gitu ya Bu? Iya, kita pantau selama kurang lebih 14 hari. Jadi biasanya dari kalau kita bandara, dari bandara itu nanti ada diberikan kertas itu untuk status kesehatannya. Ya, di status kesehatan itu wajib dibawa dan wajib juga diisi. Apakah ada gejala timbul dan sebagainya. Nah itu kemudian diharapkan yang seperti itu lapor ke puskesmas tempat. Meskipun ada atau tidak ada gejala, sehingga harapannya nanti akan terpantau oleh puskesmas. Karena kan kita tidak tahu bahwa warga masyarakat Gunung Kidul
berapa sih yang pulang dari sana. Kalau tidak ada informasi kan kita tidak tahu. Terkadang juga ada keluhan, sakit baru ke puskesmas. Kalau yang tidak ada keluhan kan kadang-kadang lolos juga. Kemarin memang sudah ada satu kembali dari Wuhan juga, dari Cina. Dan itu kita pantau 14 hari, alhamdulillah nggak apa-apa. Memang dia kembali tidak tanpa gejala apapun. Karena ini menjadi kekhawatiran masyarakat di Gunung Kidul, Bu. Karena Gunung Kidul ada beberapa orang warga negara asing yang membuat usaha di sini gitu. Ini menjadi kekhawatiran. Namun dengan adanya pengecekan tersebut dan juga tadi seperti sertifikat kesehatan atau apa itu, Bu, tadi, Bu? Iya. Nah, itu bisa menjadi patokan buat warga negara Indonesia atau warga masyarakat Gunung Kidul bahwa itu orang warga negara asing ke sini aman gitu ya, terbebas dari virus corona. Sementara aman dalam gitu artian kalau tidak muncul gejala yang saya sebutkan tadi, mungkin demam, batuk, sementara aman. Tapi nanti kalau muncul, karena kan gejala ini muncul 2 sampai 14 hari setelah terpapar. Artinya mungkin dia perjalanan dari Malaysia, Singapura, dia perjalanan 2 hari yang lalu, sekarang baru muncul gejala, juga sangat mungkin. Juga sangat memungkinkan gitu ya, Bu. Tapi untuk mengatasi kepanikan warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul khususnya dari Dinas Kesehatan? Yang sudah kita lakukan, yang pertama kita sudah koordinasi untuk lintas sektornya dengan lintas sektor kantor OPD terkait untuk penanganan coronavirus ini, antisipasi. Kemudian untuk rumah sakit rujukan, ini ada RSUD Wonosari. Kemudian salah satunya dengan Kominfo hari ini dengan iklan layanan masyarakat untuk informasi tentang coronavirus. Kemudian juga selain itu nanti kita juga akan update ilmu untuk teman-teman yang di puskesmas. Biar teman-teman puskesmas pada saat mendapatkan laporan itu sudah tahu, oh ini alur rujukannya bagaimana. Seperti itu. Jadi memang sudah tertata gitu ya, Bu. Dan masyarakat di Gunung Kidul sebenarnya sekarang nggak usah panik lagi nih, karena sudah disampaikan oleh Dokter Diah selaku dari Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Walaupun di Kabupaten Gunung Kidul ya tetap kita harus waspada juga ya, Bu. Ini karena penyakit menular. Disampaikan juga orang yang sudah terinfeksi virus tersebut bisa merasakan gejala setelah mungkin 14 hari gitu 2 sampai 14 hari. Dan tadi juga sempat disampaikan tanda-tanda gejala gitu. Ini mungkin buat Kadani Sinerga rajin-rajin untuk mengecek kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat nih ya, Bu. Iya, betul. Harusnya. Dan ini mungkin juga bisa disampaikan gitu, Bu, dari coronavirus yang tadi disampaikan, ini penyakit menular yang ternyata heboh sekali sampai seluruh dunia. Ini mungkin dari cara pencegahan ini, Bu. Mungkin bagaimana masyarakat bisa mewaspadai virus tersebut dengan gaya hidup seperti apa nih? Sebetulnya untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Kita kan sudah sering kali menyampaikan germas dan germas. Kemudian selain itu juga perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS-nya. Di antaranya sebetulnya ada makan dengan gizi yang seimbang. Kemudian tidak merokok. Kemudian minum minimal 8 gelas per hari. Kemudian kalau batuk itu diupayakan memakai masker. Kalau misalnya tidak ada masker, itu pada saat batuk dengan siku lengan, dengan lengan bagian dalam. Jadi kalau dulu kan batuk biasanya ditutup pakai tangan, cuman nutupnya, tangannya itu bisa kemana-mana. Tangannya nanti bisa buat pegang muka dan area tubuh lainnya, ini juga bisa menimbulkan penularan ya, Bu. Kemudian yang utama sebetulnya terkadang kita lupa cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun ini sebetulnya kelihatannya simpel ya. Cuman cuci tangan, apa sih cuci tangan? Tapi kadang masyarakat berat, Bu, untuk melakukannya. Memang. Ini bagaimana cara mengatasi mindset yang seperti itu? Ya, sebetulnya kalau untuk cuci tangan itu memang semua upaya. Ini kan termasuk perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu kita mulai dari diri kita. Jadi kalau dari diri kita tidak ada upaya untuk
bagaimana kita menjaga kesehatan itu ibaratnya kita gembor-gembor pun akan lewat dari masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, jadi yang perlu dipahami bahwa cuci tangan ini termasuk salah satu yang efektif untuk mencegah penularan virus corona. Iya, karena di tangan kita nggak tahu, Bu. Dalam seharian kita memegang apapun. Iya, betul. Kita megang apa, kita sudah salaman dengan siapa saja. Kemudian termasuk sebetulnya untuk pencegahan yang sudah dikeluarkan dari kementerian untuk membatasi bepergian ke negara-negara yang terjangkit. Kemudian juga dibatasi juga mungkin untuk dosen-dosen dari luar. Kalau untuk wilayah kampus dibatasi juga dosen yang dari luar sementara ada virus corona ini, karena virus corona kan kita nggak tahu gejalanya sama seperti orang flu biasa kalau pada saat masih awal-awal. Jadi ini untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dengan adanya virus corona ini, walaupun Gunung Kidul bisa dikatakan kecil untuk kedatangan warga negara asing, tapi di Gunung Kidul ini kan daerah tujuan pariwisata gitu ya, Bu. Iya, betul. Wisata-wisata yang datang ini tidak menutup kemungkinan warga negara asing datang. Ini juga bagaimana untuk menyikapinya, Bu? Sebetulnya kalau untuk warga negara asing yang di tempat kita itu sebetulnya kalau kita presentasi itu memang nggak terlalu besar. Dan akibat corona ini memang juga wisatawan juga sudah ibaratnya menurun, tidak seperti dulu. Jadi kalau untuk wisatawan asing mungkin kita tidak terlalu khawatir. Tapi yang perlu dikhawatirkan sebetulnya adalah warga kita yang ke luar negeri. Dalam beberapa minggu terakhir ini itu yang malah sebetulnya yang perlu diwaspadai. Karena mungkin dia di sana tidak bergejala, pulang di rumah dalam 3-4 hari muncul gejala, ya itu sudah masuk pemantauan kita juga. Dan mungkin dari kemarin dari tadi yang disampaikan bahwasannya orang yang terinfeksi akan merasakan 2-14 hari dan bisa muncul dalam 2-14 hari. Bisa muncul dari 2-14 hari itu sebelum dia merasakan gejala-gejala tersebut, tapi dia sudah terinfeksi dia, Bu, misalnya di Gunung Kidul. Tapi dia sudah kontak dengan beberapa orang gitu. Ini bagaimana juga cara Dinas Kesehatan untuk menangani hal seperti itu? Sebetulnya kalau kita harus ibaratnya mendatangi satu-satu itu memang kita tidak mampu. Tapi kita kan bisa memanfaatkan menggunakan media yang ada. Termasuk dalam hal ini dengan radio ini Sinarga. Kemudian kita juga udah menyiapkan leaflet. Kemudian untuk baliho ini dalam proses. Jadi bagaimana untuk pencegahan coronavirus, harapannya warga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi, bisa membaca. Kalau yang tidak bisa membaca bisa mendengarkan siaran pada lewat hari radio, ini lewat radio. Semoga informasi dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sinaga bisa menambah informasi kita lebih tahu tentang coronavirus. Jadi tidak usah panik gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk melakukan gaya hidup yang sehat seperti Mas tadi gitu ya, Bu. Termasuk olahraga, Mbak. Itu yang sekarang itu yang sekarang sebetulnya kalau sebagian masyarakat sudah mulai dengan adanya sepeda ini yang sepeda kelompok-kelompok gitu, sepeda, kelompok senam itu sudah ada peningkatan untuk bagaimana olahraga aktivitas fisik. Akan tetapi terkadang kan aktivitas fisik itu paling tidak kan harus dilakukan setiap hari 30 menit. Nah, untuk setiap hari 30 menitnya ini yang kadang-kadang susah berat, gitu kadang berat. Nah, bagaimana sekalian ini mengajak kepada warga Gunung Kidul, mari kita mulai untuk hidup bersih dan sehat dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Kita olahraga, makan makanan yang bergizi, minum cukup, tidak merokok. Kemudian etika batuk termasuk yang tadi saya sampaikan, pakai masker. Batuknya harus dengan, kalau tidak pakai masker, pakai siku dalam, bagian dalam. Itu kan semua sebetulnya kalau mau kita mulai dari diri kita sendiri, insya Allah nanti sebetulnya yang lain juga akan ibaratnya tertular, mengikuti. Tapi kalau nggak kita mulai dari diri sendiri,
bagaimana kita mau Iya. ngajak yang lain. Bagaimana juga kita bisa mencegah gitu ya Bu, karena tidak menutup kemungkinan warga Gunung Kidul bisa tertular kalau kita tidak bisa melakukan gaya hidup yang sehat gitu. Iya, betul. Dan coronavirus ini Bu, disampaikan juga ini mungkin dari masyarakat Gunung Kidul juga sudah membaca di berbagai media terkait tentang rempah-rempah gitu. Ini gimana Bu, rempah-rempah apa juga manjur untuk mencegah selain germas tadi? Sebetulnya untuk rempah itu kan yang kemarin sempat digemborkan itu yang mengandung kurkuma, Iya. ya termasuk jahe, kunyit dan sebagainya. Ya. Dan sebetulnya itu kan fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Iya, selama daya tahan tubuh kita itu bagus, Mm-mm. itu sebetulnya virus itu untuk menularkan itu juga akan susah masuk ke dalam tubuh kita. Asal kita berperilaku bersih hidup dan sehat tadi, kemudian kita daya tahan tubuh kita jaga dengan baik, Oke. badan fit, insya Allah tidak akan tertular. Iya. Karena memang kemarin dari kasus yang kita ikuti, memang kebanyakan udah usianya usia lanjut. Usia lanjut ya, Nggih. dimana usia-usia yang daya tahan tubuhnya Iya, sudah mulai melemah, menurun. menurun. Nggih. Oke, dan ini buat kader di Sinergia semuanya juga, apalagi yang kadang muda nih Bu, yang masih muda-muda nih, monggo gitu ya, kita lakukan gaya hidup sehat, salah satunya untuk mencegah corona. Tapi gaya hidup sehat ini bukan hanya mencegah corona, tapi Mencegah yang lain juga, mencegah betul. yang lain juga Iya. gitu ya. Tapi sekarang ya mungkin baru merebaknya gitu virus corona. Semoga di Gunung Kidul tidak ada riwayat, tapi mungkin di Gunung Kidul gimana Bu riwayatnya? Aman atau gimana? Masih dalam pemantauan. Masih dalam pemantauan Iya. gitu ya. Jadi masih selalu Karena dipantau. tadi saya sampaikan Mbak bahwa warga Gunung Kidul itu banyak yang ke luar negeri Iya. ternyata. Ternyata banyak ke luar negeri Bu. Iya. Ini acara piknik, pekerjaan atau Ada yang PKL kayak Oh, studi banding, ada yang kayak siswa PKL itu kan. Kemudian aja juga mungkin karena tuntutan pekerjaan dia harus ke luar negeri. Nah, yang seperti itu ada yang dari Jepang juga. Kan kemarin yang untuk dua kasus corona yang di Jakarta itu kan juga kontak dengan orang Jepang kan. Nah, beberapa ini makanya untuk yang baru pulang dari bepergian, monggo masing-masing kalau misalnya sudah belum ada gejala pun silahkan datang ke puskesmas. Jadi biar nanti puskesmas bisa melakukan pemantauan. pengecekan. Oke. Nggih. Jadi buat kadang Marudai Sinergia semuanya, tadi gerakan masyarakat hidup sehat, kita harus juga mengecek kesehatan, sering-sering mengecek kesehatan agar bisa tahu dalam tubuh kita itu ada apa gitu. Nanti selanjutnya ditangani dengan mudah juga ya, insya Allah gitu. Nah, ini mungkin karena waktu yang cepat banget berlalu Bu, karena mungkin cuma sampai jam 5 ya ini. Oh, iya. Dan untuk kalian di Sinerga, monggo yang pengen ikutan gabung atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar virus corona, bisa di telepon langsung di 0274393181. Dan selanjutnya juga nih Bu, tadi seputar virus corona yang mungkin kemarin menjadi perdebatan juga Bu, antara masker yang sekarang susah sekali didapat oleh masyarakat. Ini bagaimana tanggapan dari Dinas Kesehatan? Ya memang itulah karena warga itu kan ada rasa panik, Iya, ada yang kepanikan. ketakutan berlebihan. Sebetulnya tidak perlu panik yang berlebihan, apalagi kalau kita sudah ber-PHBS sebetulnya. Iya. Dari mana-mana pokoknya diupayakan lah cuci tangan pakai sabun. Karena memang untuk penularannya kan meskipun antar manusia tapi masih terkait dengan kontak erat dengan penderita untuk corona ini. Jadi kalau memang tidak berisiko, sebetulnya tidak perlu panik yang berlebihan. Ya, termasuk memborong masker, numpuk masker di rumah. Nah, ini itu menyebabkan kelangkaan juga ya. ya, Karena kelangkaan itu sebetulnya yang tidak perlu menggunakan tapi dia numpuk di rumah, nanti sementara ada yang butuh banget nggak ada kan kasihan. Jadi monggo kita belanja pemakaian masker seperlunya,
tidak perlu menumpuk karena kalau menumpuk itu kan barang susah. Kalau Iya. barang susah artinya nanti harganya pasti akan naik. Kasihan yang mungkin ekonominya terbatas gitu ya Bu, ingin mendapatkan tapi dengan harga yang cukup mahal gitu. Panik buying. Iya, dan tadi masih di seputar virus corona nih kata Sinerga. Tadi disampaikan virus corona ini termasuk virus zoonosis hewan ke manusia gitu. Tadi hewannya belum ditemukan ya Bu. Hewan belum. apa yang bisa menularkan? Memang belum diketahui secara pasti yang menularkan apa itu belum. Kalau dulu kan masih asumsi diperkirakan karena kelelawar. Ternyata ini pun juga belum ibaratnya belum dipastikan bahwa itu dari kelelawarnya. Dan untuk apa ya Bu, mengatasi keresahan maksudnya dari tadi penularan hewan ke manusia gitu. Mungkin masyarakat Gunung Kidul bisa mewaspadai hewan apa aja yang bisa dikonsumsi gitu ya. Karena mereka takut, sapi pun mereka takut mengkonsumsi atau hewan lain mereka takut mengkonsumsi. Ini monggo nih Bu. Sebetulnya kalau untuk unggas dalam artian ayam, kemudian bebek, itik, angsa itu nggak masalah. Burung pun juga sebetulnya nggak apa-apa. Kemudian hewan ternak sapi itu juga nggak masalah juga sebetulnya. Asal semuanya dimasak dengan matang. Ini buat konten Sinerga, kalau masak jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah matang. Jangan setengah matang. Pokoknya yang matang dan juga gizi seimbang juga gitu. Terus juga nih Bu, satu hal yang ingin ditanyakan juga masih seputar virus corona gitu. Ini kalau tadi termasuk hewan virus zoonosis gitu ya Bu. Di Kabupaten Gunung Kidul juga masyarakatnya ini kadang mereka tuh suka berburu gitu ya Bu. Ini juga mungkin untuk mereka konsumsi ini juga mungkin bisa di stop aja ya. Berburu gimana Mbak? Mungkin berburu hewan-hewan yang mungkin kadang mereka berburu unggas-unggas gitu untuk mereka konsumsi gitu ya Bu. Sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Dalam artian misalnya mungkin yang diburu itu burung ya. Iya. Kalau burung nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Iya, asal dimasak. Semuanya dimasak dengan matang sebetulnya. Dimasak dengan matang. Kemudian kalau setelah bahasa Jawanya ngupokoro ibaratnya. Menangani gitu. Jadi setelah misalnya burung itu dibersihkan, mau dimasak persiapan dan sebagainya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Iya. Itu salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif sebetulnya. Jadi karena belum ada penularan dari habis motong burung kemudian nanti bisa tertular lewat seperti kalau antraks itu sporanya bisa di udara. Ini kan juga belum pasti sebetulnya. Apakah dari burung tadi, apakah karena dikonsumsi misalnya kelelawar, karena kan kabar pertama kan karena kelelawar yang dikonsumsi setengah matang atau mentah, tapi itu kan juga belum pasti juga, masih dalam penelitian juga. Jadi ya upayanya monggo kita mulai bergaya hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakatnya ini dioptimalkan. Kita budayakan hidup sehat gitu ya. Dan juga mungkin kita tidak mengharapkan untuk terkena coronavirus gitu ya Bu, tapi di berbagai media gitu, apakah dari obat coronavirus sendiri atau mungkin vaksinnya ini masih dalam tahap penelitian atau gimana nih Bu? Kalau untuk vaksinnya memang belum ada. Tapi untuk pengobatan, penanganan sudah ada di SOP-nya, bagaimana penanganannya di rumah sakit itu ada semua. Termasuk bagaimana nanti ada pasien transfernya dari misalnya dari puskesmas atau dia mungkin dari UGD, bagaimana alurnya itu kan semua sudah diatur, sudah ada di pedoman, kemudian di himbauan itu juga sudah ada semua, termasuk di DIY sudah ada instruksi gubernur, termasuk untuk kewaspadaan corona. Gitu ya Bu. Jadi walaupun vaksin dari corona sendiri belum ditemukan, tapi kalau untuk penanganan sudah ada SOP untuk pengobatan dan lain-lainnya gitu ya Bu. Sudah ada SOP-nya. Jadi buat Konten Sinerga,
Mungkin tadi yang disampaikan seputar coronavirus, kita memang harus melakukan gaya hidup yang sehat, rajin cuci tangan, olahraga dan lain sebagainya. Mungkin juga untuk warga negara Indonesia yang sering gitu berkunjung ke negara-negara tetangga atau 25 negara yang disampaikan, itu mungkin juga pengecekan kesehatan dan juga dalam pemantauan juga gitu ya Bu. Jadi masyarakat tidak perlu resah gitu, nanti apapun hasilnya juga akan disampaikan ke masyarakat gitu Bu. Nggih. Oke gitu, ini dan waktu kita ternyata sudah 16 lebih 45 menit Ibu. Ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan seputar coronavirus kepada masyarakat, atau mungkin masyarakat jangan panik, atau bagaimana caranya agar mereka tidak panik gitu, monggo. Nggih. Jadi untuk warga masyarakat Gunung Kidul tidak perlu panik dengan coronavirus. Jadi meskipun semua kemungkinan ada, dalam artian Gunung Kidul yang di ujung, ibaratnya di ujung kabupaten kecil di DIY, tetap semuanya punya potensi untuk terjadinya corona. Yang perlu kita tingkatkan adalah gerakan masyarakat hidup sehat tadi dan PHBS-nya. Kemudian yang kedua, kalau menemukan tanda dan gejala dan ada riwayat kontak dengan orang yang pernah bepergian atau di 20 negara yang terjangkit, silahkan ke fasilitas kesehatan yang ada terdekat. Dan untuk rumah sakit rujukan ini di RSUD Wonosari. Dan untuk mungkin nanti pertanyaan atau terkait dengan corona itu nanti bisa disampaikan ke Dinas Kesehatan. Oke, jadi ini masyarakat ingin lebih tahu lebih lanjut lagi, masyarakat bisa datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul sendiri gitu ya Bu? Iya. Oke, dan kan di webnya Gunung Kidul ada yang Dinas Kesehatan, monggo nanti bisa alamatnya sudah lengkap gitu ya. Iya, Bu? bisa. Yang jelas untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul jangan panik, jangan seperti kota-kota yang lain gitu ya, di mana memborong stok persediaan makanan karena mereka panik gitu. Iya. Oke, ini sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Ibu. Masyarakat jangan panik, mungkin gaya hidup sehat ini penting sekali untuk kita terapkan di kehidupan kita, bukan hanya untuk mencegah coronavirus sebenarnya, tapi virus-virus yang lain. Tapi juga sebetulnya gitu penyakit lain juga bisa dicegah sih dengan gaya hidup sehat tadi. Bersih dan sehat ini tadi. Rajin cuci tangan, jangan lupa gitu. Jangan lupa dari manapun, karena kita nggak tahu yang kita pegang mungkin apa tangga atau mungkin handle pintu atau mungkin nggak sengaja kita mungkin makan di rumah makan, kemudian kita cuci tangan pakai wastafel, habis dicuci tangan kita ngelapnya pakai handuk yang di situ, kita nggak tahu itu handuknya bersih atau enggak, dan itu handuk udah berapa lama gitu ya. Itu dia, ini betul. Menjadi perhatian jadi buat kita semua, itu hal yang kecil tapi ternyata bisa menimbulkan sesuatu yang bahaya. Iya, dan satu lagi kan kadang kita cuci tangan itu sudah diajarkan sih 6 langkah cuci tangan. Nah setelah kita cuci tangan pakai sabun, terkadang kita nutup keran itu juga pakai tangan lagi yang sudah bersih tadi ya, tangannya sudah bersih. Ini caranya gimana nih Bu? Caranya biar tidak kotor lagi tangan kita ambil tisu, kan diupayakan ada tisu. Pada saat kita nutup keran lagi itu pakai tisu itu. Iya, kalau enggak, kalau misalnya kerannya agak bukan yang di ulir, itu yang ada gagangnya bisa pakai siku. Iya. Jadi kalau sudah cuci tangan udah bersih, kita tutup keran pakai tangan percuma gitu ya Bu. Lah ya kena lagi nanti. Karena kita buka tadi kan tangan kita kotor. Iya. Oke, jadi buat Kadeni Sinaga ini suatu hal yang kecil tapi menjadi suatu perhatian juga buat kita semua. Kita kalau nutup keran habis cuci tangan mungkin upayakan ada tisu, kita tutup kembali menggunakan tisu. Semoga virus corona ini tidak menyebar sampai ke Gunung Kidul gitu ya Bu. Amin. Semoga masyarakat Gunung Kidul dimanapun mungkin warga masyarakat Gunung Kidul yang sedang di luar negeri juga aman dari virus corona. Dan terima kasih untuk Kadeni Sinaga. Demikian tadi informasi seputar coronavirus. Dan untuk penonton Dak Sinarga TV, terima kasih juga sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga harus upayakan untuk selalu gaya hidup yang sehat, gerakan masyarakat hidup sehat. Semoga selalu kita budayakan. Dan terima kasih untuk Kadeni Sinaga semuanya. Saya Reza bersama Dr. Diah Prasetyo Rini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.